Langsung saja, saya sudah menyetel stopwatch untuk mengingat waktu. Jadi, perkenalkan, saya Lalu Muhammad Zainul Ihsan dari Nusa Tenggara Barat ingin mempresentasikan sebuah paper atau artikel yang berjudul Integrasi Konsentrasi dan Kontemplasi dalam Epistemologi Islam. Ya, tafsir filosofis wahyu pertama Iqra untuk pembentukan karakter dan peradaban berkelanjutan. Mengingat tema besar daripada konferensi ini adalah mewujudkan visi Islam atau Islamic Vision itu untuk pembentukan karakter salah satunya dan untuk peradaban yang berkemajuan. Baiklah, saya mulai dengan latar belakang yang menarik saya untuk eh, apa namanya cenderung ingin melakukan penelitian ini adalah beberapa fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ini bisa kita katakan tentunya fenomena yang sangat faktual, bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan bahkan oleh sebagian yang merasakan. Yang di antaranya adalah krisis karakter, disorientasi moral dan degradasi etis melalui era modern. Kemudian ada juga degradasi ekologis, ada juga distorsi dalam dunia pendidikan atau sistem pendidikan. Salah satu data yang saya dapatkan dari BPS yaitu ya ini yang terkait dengan deforestasi. Jadi Indonesia pada rentan tahun 2013 sampai 2022 itu ada kemajuan pengendalian kerusakan hutan. Ya, namun tidak serta-merta mencerminkan kondisi ini yang sepenuhnya ideal. Ya, tingginya deforestasi pada masa sebelumnya menegaskan kuatnya paradigma eksploitasi alam. Sementara tren penurunan mencerminkan mulai menguatnya kesadaran ekologis. Jadi kalau kita simpulkan data deforestasi ini mempresentasikan pertarungan antara paradigma utilitarian dan paradigma ekologis moral yang menuntut pembaruan cara pandang pembangunan agar berlandaskan ilmu, etika, dan tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain juga banyak sekali teknologi dalam dimensi pendidikan yang dapat kita ya searching sekarang yaitu masalah apa namanya ya ijazah, masalah jual beli gelar dan lain sebagainya. Kemudian yang menarik juga dari pemaparan salah satu keynote speaker kita tadi yaitu Prof. Dr. Samsul Rijal BAMAG dan ini saya pikir relevan dengan artikel yang saya tulis. Beliau mencantumkan ada beberapa tantangan keilmuan. Yang pertama yaitu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sains dan teknologi. Dan inilah yang saya akan bahas atau ulik sedikit di artikel ini, yaitu integrasi antara konsentrasi yang melibatkan akal atau nalar, kemudian kontemplasi yang melibatkan hati atau nurani kita. Kemudian, langsung saja, ada beberapa literatur review yang sudah saya baca dan mencari gap yang belum tersentuh. Ya, ini bisa dilihat di PowerPoint saya. Ya, salah satunya saya sebutkan yaitu penelitian dari Muhammad Hashim dan Nasrullah yang mengkaji tafsir Maqasidi and the Education Epistemology in Quran Surah Al-Alaq. Jadi ini sangat menginspirasi sekali wahyu pertama ini untuk kita kaji bagaimana ya apa namanya pesan yang tersurat maupun yang tersirat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluknya atau sebagai khalifah yang mengemban peran di atas muka bumi ini. Kemudian metode penelitian yang saya rancang ya, atau yang saya bangun adalah yaitu dengan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan hasil yang tentunya berkualitas dari sumber data, tafsir klasik, dan kontemporer. Jadi kalau kita mengkaji tentang ayat Al-Quran, alangkah lebih baiknya ada komparasi antara klasik dan kontemporer. Nah, dan di sini saya mengambil sampel tafsir daripada Al-Razi, di mana beliau sangat eh, cerdik dan cerdas di dalam memahami atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Beliau dikenal dengan seorang ilmuwan dengan tafsir ilminya. Bahkan pemikirannya itu sudah melampaui zaman ke depannya jauh
dari sebelum ya masa hidupnya. Kemudian dari sistematika atau susunan daripada ayat yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu di sini kami jadikan sebagai fondasi epistemik yang dimana menegaskan kesatuan akal, hati, dan akhlak. Iqra itu simbol daripada membaca yang melibatkan akal. Harus ada penalaran, harus ada pemikiran, harus ada pertengkaran ya pendapat. Kemudian hati. Hati ini artinya ada hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bismi rabbika. Nah, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi tidak sekedar membaca. Nah, akan tetapi harus disandingkan dengan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alladzi khalaq. Ya, kata khalaq itu merupakan sifat pertama yang Allah perkenalkan kepada kita melalui wahyu pertamanya, dan di mana akar kata ini itu merumuskan kata akhlak juga. Jadi satu akar kata antara kholak dan akhlak. Jadi kalau di dalam Quran itu Nabi dipuji Allah dengan mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Selalu kata kholak. Itulah yang ingin kami perjelas juga di sini, bahwasanya ada distingsi antara kata adab dan kata akhlak. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu ulama Indonesia juga, yaitu Ustadz Adi Hidayat, yang terkenal dengan kajian Al-Qur'annya. Nah, kemudian di sini ya pembacaan integral melalui Iqra itu ya bisa dibaca nanti di PowerPoint ini. Kemudian kata Bismi Rabbik, ya, kata Rob itu ternyata punya kaitan juga dengan tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, ya apa pendidikan yang mengandung makna pengasuhan, peningkatan dan penyempurnaan berkelanjutan. Kalau di dalam tafsir Jalalain itu hasyiahnya ada yang mencantumkan syair famusal ladzi rabbahu jibrilu kafiru wa musal ladzi rabbahu fir'aunu mursalu. Dua sosok Musa yang berbeda, yang pertama yang diasuh oleh Fir'aun dan kedua yang diasuh oleh Jibril. Nah, yang menariknya, yang diasuh Jibril menjadi Musa Samiri penentang syariat Allah, sedangkan yang diasuh Fir'aun itu sebagai Rasul. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan pelajaran yang dapat kita terapkan, bahwasanya proses tarbiyah itu memang bisa kita laksanakan sebagai sunnatullah. Akan tetapi tetap penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, meskipun Nabi Musa itu diasuh di tengah-tengah kehidupan Firaun, tapi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika ibundanya diwahyukan oleh Allah, kemudian Allah berfirman, ya, Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Itu adalah jaminan dari Allah. Nah, jadi proses tarbiyah itu penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah, ini yang ingin kami sampaikan di antara distingsi adab dengan akhlak. Adab itu lahir dari proses konsentrasi, sehingga pembelajaran melahirkan kedisiplinan atau kebaikan hubungan sosial. Semisalnya dalam hal antri, dalam hal jujur, itulah yang dinamakan adab, peradaban. Nah, kemudian akhlak itu hubungannya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala yang lahir melalui ibadah-ibadah ritual yang kita lakukan. Oleh sebab itu harus integrasikan, harus dipadankan agar melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang tidak cacat ataupun tidak menjadi monster ke depannya. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan, ini sudah hampir mendekati 5 menit. Ya, artikel saya ini menegaskan bahwasanya wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu mengandung fondasi epistemologi Islam yang meniscayakan integrasi konsentrasi rasional dan kontemplasi spiritual sebagai kesatuan dalam proses keilmuan. Jadi antara akal, hati, akhlak, dan adab itu tidak hanya kita pandang atau tidak hanya relevan sebagai paradigma literasi religius,
tetapi juga sebagai kerangka konseptual bagi reformulasi pendidikan dan produksi ilmu pengetahuan yang berkeadaban dan berkelanjutan. Ya, karena mau tidak mau kita katakan hal ini untuk melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Karena salah satu kejahatan terbesar itu adalah inkompetensi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Kalau suatu perkara itu ditangani oleh orang yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancurannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Bapak